Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian senantiasa dalam rahmat, ridho, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita lanjutkan pada sesi yang ketiga ini. Masih yang berkaitan dengan ayat-ayat yang waktu sesi yang kedua adalah surat An-Nisa 7, 8, 9, 10, 11. Namun pada sesi yang ketiga ini adalah surat An-Nisa ayat yang ke-12 yang berkaitan dengan bagian suami-suami. Ini juga yang masih berkaitan dengan nasab. Jadi sebab-sebab waris ada karena nasab, kemudian pernikahan juga karena karena memerdekakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat An-Nisa ayat yang ke-12-nya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Walakum, dan bagi kamu sekalian, nisfu ma taraka, mendapat bagian setengah ma taraka dari harta yang ditinggalkan azwajukum oleh istri-istri kamu sekalian. Jadi bagian suami mendapat bagian setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Dengan syarat ilam yakun, apabila tidak ada lahunna bagi mereka waladun, anak atau cucu. Jadi manakala istrinya meninggal, tidak punya anak, tidak punya cucu, maka bagian suami adalah setengah. Fa in kana lahunna waladun, maka jika adalah istri-istri tadi mempunyai anak atau mempunyai cucu, falakum, maka bagi kamu sekalian suami-suami ar-rubu, mempunyai bagian 1/4 mimma dari harta tarokna yang mereka tinggalkan, mimba wasiatin, setelah diberikan wasiatnya kalau ada, yusina yang mereka wasiatkan, biha padanya, audainin atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Namun walaupun wasiat itu didahulukan, tetap hutang harus didahulukan. Jadi hutang dulu kemudian wasiatnya. Walahunna, dan bagi mereka istri-istri ar-rubu, mempunyai bagian 1/4 mimma taroktum dari harta yang kamu sekalian tinggalkan, yang ditinggalkan oleh suaminya, ilam yakun, apabila si suami tadi yang meninggal tidak ada lakum bagi kamu sekalian waladun, anak atau cucu. Fa in kana lakum, maka jika kamu sekalian suami-suami waladun punya anak, falahunna, maka bagi mereka istri-istri asumunu, mempunyai bagian 1/8 mimma taroktum dari harta yang kamu sekalian tinggalkan, mimba wasiatin, setelah diberikan wasiatnya, tusuna yang kamu sekalian wasiatkan, biha padanya, autainin atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Jadi bagian suami adalah setengah apabila istri yang meninggal tidak punya anak atau tidak punya cucu. Tetapi apabila punya anak atau punya cucu, maka bagian suami adalah 1/4. Kemudian bagian istri adalah 1/4 apabila si suami yang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu. Tetapi kalau punya anak atau punya cucu, si suami yang meninggal tadi, maka bagian istri adalah 1/8. Wa in kana rajulu yuratsu kalalatan, wa in kana, dan jika adalah rajulun seseorang yuratsu mewarisi kalalatan, kalalah. Yang dimaksud kalalah yaitu seseorang meninggal tidak meninggalkan bapak, tidak meninggalkan anak laki-laki, maka itu kasus disebut kalalah. Awimro'atun, atau perempuan, walahu, dan baginya
Akhun mempunyai saudara laki-laki, au ukhtun atau mempunyai saudara perempuan. Falikulli wahidin. Jadi yang dimaksud akhun di sini adalah saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu. Ukhtun yang di sini yang dimaksud dengan ayat An-Nisa 12 ini. Falikulli wahidin, maka bagi masing-masing minhum dari keduanya asudusu mempunyai bagian 1/6. Jadi manakala si mati tadi meninggalkan saudara laki dan perempuan, maka masing-masing adalah 1/6. Jadi untuk saudara seibu tidak ada pembagian 1/2, atau dengan kata lain mau laki ataupun perempuan bagiannya adalah sama untuk saudara seibu. Fa in kanu, maka jika adalah aksara min dzalika, lebih banyak dari itu, fahum, maka bagi mereka itu syuraka bersekutu fi tsulusi, di dalam mengambil bagian 1/3 mim ba'di wasiatin yuso, yang ia wasiatkan setelah diberikan wasiatnya kalau ada, audainin atau setelah dibayarkan hutangnya, ghairu mudorrin, dengan tanpa merugikan pada yang lain. Jadi maksudnya manakala yang meninggal itu punya saudara yang seibu, tetapi di situ tidak ada bapak, tidak ada anak, maka bagian saudara seibu itu masing-masing, seandainya ada saudara tadi terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka masing-masing adalah 1/6. Tetapi apabila lebih dari itu, 3, 4 dan seterusnya, saudara yang seibu tadi, maka dia mempunyai bagian 1/3 setelah diberikan wasiatnya atau setelah dibayarkan hutang-hutangnya. Wasiat ini minallahi, dari Allah. Artinya wasiat, wanti-wanti ini atau kewajiban ini adalah dari Allah. Wallahu, dan Allah alimun, maha halus. Tilka, ayat yang berikutnya, maha penyantun, maha halus itu maha penyantun, halimun maha penyantun. Ayat yang berikutnya, tilka itu hududullahi, adalah ketentuan-ketentuan Allah. Wa mayuti'illah, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan taat kepada utusannya, yakni mau melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yudkhilhu, maka Allah akan masukkannya jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir min tahtiha, di bawahnya. Wadzalika, dan demikian itu al-fawzul azimu, yang sangat, wadzalika al-fawzul azimu, wadzalika, dan demikian itu al-fawzu, merupakan suatu keberuntungan, al-azimu, yang sangat besar, manakala dia melaksanakan pembagian waris sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan masuk ke dalam surga. Kemudian ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillah, barang siapa yang maksiat kepada Allah, yakni tidak mau melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan maksiat kepada utusannya, wa yata'adda hududahu, dan bahkan melewati batas. Artinya sudah tidak mau melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya malah membuat aturan sendiri, itu namanya ta'adda hududahu. Yudkhilhu, ia Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya naron, ke dalam neraka, naudzubillah, khalidan, selama-lamanya, fiha, di dalamnya, walahu, dan baginya azabun, siksaan, muhinun, yang sangat hina. Inilah ancaman di dalam pembagian waris manakala melenceng, artinya tidak mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengazab terhadap orang-orang yang tidak mau melaksanakan, itu adalah dengan neraka. Kemudian ayat yang terakhir yang berkaitan dengan bagian, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-176.
Yastaftunaka, mereka akan minta fatwa kepadamu wahai Muhammad. Qul, katakanlah, qulillahu yuftikum, Allah akan memberikan fatwa, artinya menjelaskan kepada kamu sekalian fil kalalati, di dalam masalah kalalah, yakni seseorang meninggal tidak mempunyai bapak dan tidak mempunyai anak, itu namanya kalalah. Jadi manakala seseorang meninggal tidak punya anak, tidak punya cucu, maka bagian orang atau saudara tersebut mempunyai bagian karena tidak adanya bapak dan tidak ada anak. Ini meru'un, jika seseorang, ini kasusnya, jadi kalalah itu, ini meru'un, jika seseorang halaka meninggal, laisa tidak punya, lahu baginya, waladun anak, walahu dan baginya, ukhtun mempunyai saudara. Maksudnya di sini adalah saudara yang sekandung, saudara perempuan sekandung. Falaha, maka baginya nisfu ma taroka, dia mendapat bagian setengah dari harta yang ia tinggalkan. Jadi bagian saudara perempuan sekandung seorang, manakala dia itu seorang atau tunggal, maka dia mempunyai bagian setengah. Wa huwa yarithuha, dan dia mewarisinya. Begitu juga sebaliknya, ia akan mewarisinya illam yakun, jika tidak ada laha baginya waladun, anak atau cucu. Jadi anak saudara sekandung perempuan punya hak untuk mendapatkan waris, begitu juga saudara laki-laki juga berhak untuk mendapatkan warisan dari saudaranya, tapi dengan syarat tidak ada bapak atau tidak ada anak. Fa'inkan atas nata ini, maka apabila anak saudara perempuan tadi terdiri dari 2 orang atau lebih, falahuna, maka baginya as-sulusani, mendapat 2/3 mimma taroka, dari harta yang ia tinggalkan. Wa ingkanu, dan jika adalah ikhwatan, beberapa saudara, rijalan, terdiri dari beberapa laki-laki, wanisaan, dan beberapa perempuan, maka bagiannya adalah falil zakari, bagi seorang laki-laki bagiannya adalah mislu hazil unsayani, 2 kali bagian perempuan. Yubayyinullahu, Allah menjelaskan lakum, kepada kamu sekalian, antadillu, agar supaya kamu sekalian tidak tersesat. Wallahu, dan Allah, bikulli syai'in, atas segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Demikian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan dasar-dasar ketentuan pembagian waris. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan senantiasa Allah menjaga kepada kita sekalian, membimbing kepada kita sekalian pada jalan yang ia ridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.